Hai Semanse Podcast. Di sini kita akan membahas lagi mengenai tema-tema yang seru dan bermanfaat. Dan di episode kedua kali ini bersama narasumber terkeren dan tertop yaitu Putri. Beri tepuk tangan dulu buat Putri. Nah, ngomong-ngomong nih Bu, kita tuh udah nyiapin nama kepanjangan buat Putri. Nah, Putri itu kan TRI. T itu artinya top, R itu artinya real, dan I itu intelligent. Nah, artinya otomatis best yaitu keren dan kayak real kepintarannya gitu Bu. Oh alah, baru tahu. Iya. Terima kasih. Iya, sama-sama Bu. Nah, kan kali ini tuh saya spesial pakai baju warna hijau nih Bu, karena sesuai karakter SMA 11 kan itu adiwiyata warna hijau. Nah, ngomong-ngomong tentang karakter, tema kali ini tuh kita akan membahas tentang karakter siswa Bu. Nah, sebelum kita masuk ke temanya, Putri bisa jelasin dulu nih ke teman-teman yang ada di rumah. Kegiatan Putri itu apa aja selama di sekolah, atau kegiatan selain di sekolah tuh ngapain aja Bu? Iya, terima kasih. Nggih. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Syukur alhamdulillah siang ini dengan semangat pagi kita bisa hadir bertemu lagi untuk kegiatan yang hebat ini. Betul. Yaitu saling bercerita ya. Yeah. Ya, terima kasih. Semoga kegiatan ini lancar dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya. Untuk kegiatan saya kalau di sekolah, di kantor itu cek dan recheck. Cek dan recheck itu cek kegiatan siswa melalui waka kurikulum atau waka kesiswaan, atau saya jelas lagi dengan jalan-jalan di sekitar sekolah. Terus cek lagi tentang Sarpras, saya juga cek dengan Waka Sarpras, dengan KTU dan teman-teman lapangan yang mengerjakan semua itu. Jadi itu istilahnya kalau di sekolah itu cek dan dicek. Selain ada juga tugas yang lain yang info-info dari dinas misalnya, harus mengikuti kegiatan ini dan sebagainya, sehingga harus dikombinasikan antara kegiatan di sekolah yang untuk sekolah dan kegiatan yang untuk sekolah tapi dari dinas. Jadi tugas-tugas luar istilahnya seperti itu. Nah teman-teman, berarti kan kita tahu nih kalau Putri ini panutan banget buat kita karena tuh bertanggung jawab dan jiwa kepemimpinannya tuh bener-bener kuat banget nih buat kita jadi panutan buat dari Putri sendiri. Nah, ngomong-ngomong nih Bu, kita mulai masuk ke temanya ya Bu, yaitu karakter siswa dan mengenal karakter siswa serta guru. Nah, untuk pertanyaan pertama nih Bu, bagaimana cara mengenali karakter siswa terhadap guru dan begitu pun sebaliknya guru terhadap siswa? Cara mengenali karakter ya. Nah, untuk mengetahui karakter siswa maupun guru berarti kan ini ada komunikasi antara siswa dan guru. Ketemu nih, siswa dan guru itu bertemu di sebuah pelajaran, di kelas ataupun di ruang yang lain. Nah, ketika bertemu kita kan saling melihat, saling memahami. Ketika saling memahami maka kita tahu, oh siswa itu punya karakter begini, oh guru itu punya karakter begini. Maka kita harus saling bisa memahami. Bu guru ini atau Pak guru ini tuh sukanya begini, maka kami harus begini, misalnya gitu. Itu untuk siswa. Kemudian guru juga demikian, tidak selalu apa yang harus dimau guru itu dilakukan siswa, meskipun harusnya iya, tapi caranya kan tentu bisa sesuai dengan kondisi siswa, sehingga oh siswa ini bisanya harus dengan cara begini. Jadi guru juga memahami maunya siswa, sehingga karakter dari dua belah pihak bisa ketemu, bisa baik. Guru bisa menerima siswa, siswa juga bisa menerima guru. Jadi karakter-karakter itu antara lain nih, siswa itu ketika pembelajaran mendengarkan dengan serius, memperhatikan, tidak malah main HP, tidak malah mengerjakan yang lain, misalnya ngobrol dengan temannya. Nah itu kan guru menjadi sedih. Loh, saya itu datang ke sini untuk saling berbagi ilmu, mencari solusi untuk sesuatu, misalnya soal ini harus bagaimana, atau peristiwa apa itu harus kita ambil hikmahnya apa, kok malah nggak mendengarkan, kok malah nulis apa yang tidak jelas atau membaca apa dan sebagainya. Itu kan guru juga sedih. Nah terus bagaimana nanti hasilnya apa kalau seperti ini, ketika diberi informasi tentang materi tertentu tapi tidak mendengarkan,
dia pahamnya dari mana. Karena masa SMA, masa belajar itu adalah masa untuk kita mengumpulkan sebanyak-banyaknya informasi yang baik tentunya, sehingga nanti ketika lulus itu bisa mengembangkan semua materi atau kompetensi itu di dunia luar, karena kita nggak tahu dunia luar itu seperti apa gitu. Oh gitu ya Bu. Nah gini Bu, kan tadi Putri bilang kalau semisal banyak anak-anak, saya juga rasa sendiri kalau anak-anak tuh lebih fokus pada kayak aktivitas lain daripada mendengarkan guru. Nah termasuk kayak aspirasi kemarin kan salah satu komunikasi nih Bu. Tanggapannya Putri gimana dari kegiatan itu tuh bagus atau enggak buat siap karakter siswa ini? Untuk kemarin istilahnya apa tadi? Aspirasi ya. Ini. Ada kegiatan aspirasi dari siswa yang mau disampaikan pada guru. Kemudian ada juga aspirasi dari guru yang disampaikan ke siswa. Betul. Nah ini bagus sekali karena dari kegiatan itu kan kita jadi tahu nih yang guru, oh siswa maunya ini. Terus guru juga jadi tahu nih, siswa juga jadi tahu, oh guru maunya ini. Sehingga kita saling menjaga. Oh guru maunya begini, kita itu jadi siswa yang begini. Oke lah kita ikuti. Jadi kan enak nih ketika petunjuknya didengarkan kan jadi lancar siap semua lancar. Guru mau ngajar juga damai kelasnya, sehingga materi-materi informasi atau pengalaman pemahaman itu keluar dengan enak, nyaman, sehingga belajarnya jadi maksimal. Begitu juga dengan siswa juga nanti akan memahami guru, sehingga Pak guru ini nggak suka kalau saya mainan HP. Oke lah HP saya simpan sehingga saya memperhatikan. Itu kan kemampuan masing-masing ya. Ketika sudah disimpan semua HP-nya, sudah tidak mau mainkan HP tapi mendengarkan serius, tapi ternyata kok kemampuan masing-masing kan nggak sama. Ada yang paham sekali, ada yang enggak, ada yang kurang. Itu kan sudah berusaha. Berbeda dengan kalau sudah HP-nan nggak mudeng sekali kan, itu kan bagaimana ya rasanya. Jadi aduh sakit kasihan gitu juga gurunya udah nerangin tapi ternyata juga nggak masuk ke muridnya juga nggak menghargai gurunya juga itu jadi bentrok semua. Iya bentrok, sehingga ketika bentrok suasana kelas jadi panas. Ketika panas jadi tegang. Akhirnya guru marah. Nanti gurunya yang kena salah juga. Ketika guru marah ada aturan jangan marah, nanti kondisi kelas tidak nyaman, padahal itu yang memicu siswa. Nah, maka dari itu agar KBM-nya lancar, baik, maka harus saling mengerti antara guru dan siswa. Oh di kelas nih berarti kita waktunya belajar, kita waktunya mendengarkan. Ada usulan kita sampaikan dengan baik-baik. Ibu saya mau bertanya, ibu saya menyampaikan usul boleh. Nah seperti itu. Tetap Bapak Ibu guru akan memberi kesempatan, asal disampaikan dengan baik, dengan cara yang sopan. Pasti akan disampaikan juga, akan berterima juga, dan penjelasannya juga bisa diterima gitu. Tidak sampai marah-marahan akhirnya didiamkan semua satu kelas. Nggak mau kan kayak gitu. Nggak mau hari gini gitu loh. Nah hari gini harus enak semua, santai semua, senang semua, sehingga materinya dapat semua gitu. Nah, nih teman-teman, dari yang tadi dijelaskan sama Putri, intinya tuh kita harus sebagai siswa tuh menghargai. Karakter yang pertama tuh harus menghargai. Walaupun itu sesama teman ataupun sama guru tuh kita harus menghargai kalau mau diajarkan dengan guru dengan baik. Nah, selain itu juga komunikasi tuh penting dari segala aspek, dengan keluarga, apalagi dengan guru. Guru ini udah berjasa banget buat kita, dan guru tuh butuh dukungan kita buat untuk menerangkan seperti bab-bab yang akan dijelaskan ke kita atau materi-materi yang dijelaskan kita tuh butuh dukungan kita dengan cara cuman mendengarkan saja. Guru tuh cuman ingin didengarkan dan tidak lebih, kerjakan tugas itu sudah baik gitu ya Bu, karakter yang positif. Nah, ngomong-ngomong tentang karakter positif Bu, menurut Ibu tuh siswa yang berkarakter positif itu seperti apa? Nah, untuk siswa karena ini sedang masa remaja ya. Labil ya. Iya, itu sedang masa pengen dihargai. Betul, Bu. Kalau nggak dihargai marah gengsinya kan gitu. Tinggi juga. Terus pengen diakui keberadaannya. Kalau apa usulnya, pendapatnya nggak didengarkan, marah juga. Nah, ketika marah itu kan bisa mengambil langkah atau solusi yang keliru. Nah, itu karakter anak Gen Z ya, zaman Gen sekarang. Gen Z itu zaman kalian ini kita. Sekarang sedang jadi Gen Z. Wah, habis Z A lagi nanti. Z lagi gitu. Jadi bolak-balik nanti A sampai Z. Nah, ini gen terakhir kan harusnya sudah klop semuanya, semua karakter baik itu ada, sehingga nanti
untuk melanjutkan generasi berikutnya itu sudah bibit-bibit kuat itu ada. Jangan sampai Gen Z ini menjadi gen strawberry istilahnya. Ada masalah sedikit nangis, ada masalah sedikit bunuh diri. Nah, apa itu? Harusnya kan diomongin dulu, masalahnya diselesaikan, tidak perlu diajak ngobrol. Betul. Berarti diobrolkan itu solusi sekali, utama. Berarti intinya pergaulan juga termasuk ya Bu, biar nggak ada bunuh diri atau hal yang lain. Semua tuh berujung dari karakter siswa juga, kepribadiannya sendiri. Tapi kalau semua hal itu pasti ada latar belakangnya juga sih. Bener. Nah, latar belakang jelas utama. Karena kan kebiasaannya anak-anak yang saya temui ada karakter baik dan buruk tuh biasanya kalau yang buruk tuh mungkin ada beberapa latar belakang yang kurang baik ataupun kalau yang positif tuh juga ada yang menyimpan hal-hal buruk juga. Tapi kan tidak dimaksimalkan buruknya. Buruk oke, kita tutup dengan yang positif. Sehingga kita jadi yang positif juga. Harus kita buktiin latar belakang kita walaupun seburuk apapun, tapi kita latar belakang itu kan masa lalu. Namanya kan belakang. Ngapain kita bertahan di belakang lah? Kapan majunya kita? Belakang oke, kita tutup, keep itu jadi dasar agar kita nggak mengulang lagi. Tapi masa depan ayo kita pilih yang terbaik, kita kejar, kita cari sampai berhasil. Kita harus selesai dengan kayak semansa Bu, tangguh. Kita harus jadi orang tangguh. Karena tangguh itu tidak lemes, tidak nangisan, tidak melempem, apalagi baper ya. Meskipun itu boleh di dalam psikologi itu baper boleh, tapi jangan berlama-lama. Baper sebentar, habis itu semangat lagi. Harus bisa mengontrol emosi. Nangis boleh karena keluar air mata itu juga sehat, ya kan? Ketika sehat sudah cukup, ya jangan nangis terus berhari-hari, berbulan-bulan, berminggu-minggu. Terus meratapi hidup malahan Bu. Malah tidak maju kan? Kapan majunya? Padahal generasi Z itu harus kuat. Nah, kalau ada masalah sedikit berlama-lama dengan sedih, kapan majunya? Kapan kita membangun karakter baik untuk masa depan? Nah itu teman-teman tadi juga udah dijelasin juga kalau karakter kita tuh kita nggak boleh kayak memikirkan masa lalu terus kayak nggak maju untuk kedepannya. Kita harus tangguh juga sebagai generasi yang sekarang ini, kita harus tangguh dalam segala aspek. Nah untuk pertanyaan yang kedua, kita masuk ke pertanyaan kedua ya Bu. Bagaimana cara menyikapi karakter siswa di suatu kelas yang mungkin kurang baik? Lalu bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Kalau ada siswa di dalam kelas yang karakternya kurang baik, itu sebenarnya karena di kelas itu kan sudah dibagi per jam nih, jam pelajaran. Nah, ketika guru mengajar di jam itu kemudian menemukan anak karakternya misal nih usil, suka usil dengan teman sebelahnya sedang serius mengerjakan, mendengarkan, diusili ke telinganya, dikuil-kuil misalnya kayak gitu. Itu berarti kan itu mengganggu. Temannya terganggu, dia tidak konsentrasi, guru juga yang melihat, loh kok malah mainan kan gitu. Itu diingatkan, ayo kerjakan tugasnya, diskusi apa, jangan usil dengan temannya. Temannya juga kan biar bisa perhatian, saling mendengarkan bersama, nanti diskusi bareng. Diingatkan sekali, 2 kali, 3 kali dan seterusnya. Memang guru harus mengingatkan terus karena siswa itu sudah diingatkan kayaknya lupa lagi ya. Kadang kan mungkin siswa kayak lebih ke alah nanti kan juga gak akan diituin lagi, gak akan dibilangin lagi, kayak cuman sekali ya udah. Habis itu mungkin untuk pertanyaan yang ini, kalau semisal nih Bu ada guru yang melakukan mohon maaf ya Bu, seperti kekerasan dalam untuk memberitahu kelepasan seperti itu tuh menurut Ibu karakter guru tersebut gimana? Kelepasan dalam hal ucapan, kasar, keras karena emosi, karena jengkel gitu. Nah, untuk Bapak Ibu guru juga perlu jaga emosi kan. Bagaimanapun seemosi Bapak Ibu guru ketika berhadapan dengan orang lain, begitu juga dengan siswa. Seemosi apapun siswa ketika berhadapan dengan orang lain, tolong emosinya redam dulu. Jangan berbicara saat emosi. Ketika emosi diam aja, istighfar. Kalau yang beragama Islam, yang beragama selain agama Islam bisa berdoa, sesuaikan dengan kondisinya. Kemudian setelah tenang baru bicara, sehingga yang muncul itu bukan sumpah serapah, kata-kata kasar, kata-kata marah. Ketika sudah seperti itu kan tidak terjadi ketika marah kemudian kata-kata kasar muncul, bisa jadi
Tapi yang mendengarkan juga tidak malah menurut, tapi malah ganti marah lagi. Nah akhirnya ketika marah dan marah ketemu yang tidak selesai. Kalau tidak selesai, bagaimana KBM bisa jalan? Betul. Jadi dua belah pihak itu harus sama-sama meredam emosi, tidak emosian, ditahan dulu, istighfar, tarik nafas, sambil membaca doa, semoga tidak emosi dan sebagainya. Nah ketika sudah reda, ngobrol lah. Maksudnya apa? Mengatakan, misal anak itu tadi mengatakan kata-kata apalah atau yang membuat sakit hati, tidak disengaja. Ya, ketika ini tolong begini, diskusinya harus begini, nanti bawa alatnya ini, misalnya guru menyampaikan gitu. Ketika siswa jawabnya alah males gitu kan. Oh iya. Misal gitu ya, ada mungkin males, beberapa. nggak ada gunanya, nggak ada pentingnya. Nah, guru yang mendengar, loh kok bisa ngomong kayak gitu? Maksudmu apa? Kok bisa gini? Nah, mungkin kan gitu. Nah, sehingga kalau itu seperti itu berlanjut terus kan jadi nggak selesai. Makanya diam dulu. Setelah tenang, Mas, tadi kamu tuh ngomong apa? Maksudnya apa? Misalnya gitu. Nah, ketika habis Ibu tadi gini-gini, ya udah kalau kamu mau memberi masukan, sampaikan dengan baik, tidak ngomong kayak gitu, tidak nyelomong kayak gitu di depan kelas. Itu kan tidak mengondusifkan kelas. Ya, tidak kondusif. Kelasnya tidak kondusif kan, sehingga nanti teman yang lain jadi ikutan berdampak, jadi ikutan dampaknya. Apa sih, terus pelajaran berhenti, dengerin apa terus gosip lah. Nah itu jadi nggak sehat kelasnya. Jadi bagaimana caranya? Dua belah pihak tentunya, baik siswa maupun guru saling menahan emosi. Kalau ada masalah sampaikan dengan baik. Kalau dari dua pihak itu siswa tidak berani menyampaikan ke guru, bisa minta tolong wali kelas. Kalau wali kelas tidak berani menyampaikan ke wali kelas, ada BK. Kalau masih nggak berani, ada yang lainnya bisa nanti disampaikan. Yang merasa dekat, kan ada nih dari sekian mapel pasti ada satu yang dekat. Saya dekatnya sama Pak ini, saya dekatnya sama Bu ini, saya bisanya ngomong sama Bu ini. Silakan ngomong aja. Rata-rata siswa seperti itu sih Bu, ada yang dekat. Nah Bu, berarti kan tadi juga udah dijelasin kalau misalkan anak-anak itu sama guru kan kadang ada beberapa faktor untuk mengontrol emosi ya. Contohnya mereka juga udah dari jam berapa sampai jam berapa juga kecapean juga. Mungkin itu faktor-faktornya juga ya Bu. Bisa jadi. Nah untuk yang menurut saya nih Bu, kalau saya mau tanya, semisal ada konflik, nah itu tuh karakter siswa tuh harus ikut campur atau enggak dalam hal itu? Konflik di mana? Misalkan, di guru atau di keluarga? Di siswa. Antar siswa dengan guru gitu. Dan siswa-siswa itu harus tahu atau gimana? Kayak harus siswa-siswa yang tahu itu siswa yang mana? Yang selain itu. Misalnya Joko nih. Joko punya konflik dengan Pak Guru Diko misalnya. Nah, Pak Joko punya konflik dengan Pak Guru Diko. Nah, terus yang boleh tahu siapa? Teman-temannya gitu. Iya, kayak apa guru-guru tuh apa yang dilakukan untuk mengatasi biar siswa-siswanya tuh nggak akan tahu hal itu gitu loh Bu. Oh gitu, ada konflik antara siswa dengan guru dan apa yang dilakukan guru agar siswa yang lainnya nggak tahu. Nah berarti gini, guru dan siswa tadi yang konflik itu tentu harus menyelesaikan masalah itu. Kalau nggak bisa minta tolong salah satu guru untuk mendampingi. Jadi ada penengahnya yang dianggap lebih lebih sabar atau lebih paham masalah ini. Ketika sudah berdampingan ngobrol selesai, kalau ini masalahnya pribadi nggak perlu yang lain tahu. Cukup diselesaikan ini. Ketika semuanya sudah saling menerima, sudah tutup selesai, jangan diulangi lagi kan gitu. Kalau ini sampai keluar orang lain tahu, ini kan sudah dibatasi. Tapi kok tetap nyebar, lah kita mau mencari siapa yang nyebarkan kan nggak mungkin juga. Kalau sudah terjadi nyebar, ya sudah itu dianggap saja itu masa lalu gitu. Masa lalu kalau menyebar, ya udah. Yang penting saya sekarang sudah lebih baik dari kemarin gitu. Jadi positif terus. Harus positif ya. Pokoknya karakter harus positif, didasari positif dulu, nanti akan berjalan dengan lancar ya Bu. Kita nggak punya pikiran negatif pada semua orang, sehingga kita itu menerima semuanya baik dan kita bisa melangkah dengan baik juga, positif juga itu. Nah teman-teman, berarti kita tuh gak boleh berprasangka buruk, terus kita juga gak boleh ngikuti campur urusan orang, apalagi siswa-siswa. Nah Bu, saya mau tanya lagi, semisal nih Bu,
tantangan terbesar masuk pertanyaan ketiga ya Bu dalam memahami karakter siswa apalagi siswa SMA yang terbilang jiwanya tuh ego yang tadi udah dibilangin sama Putri itu tuh gimana tantangannya tuh apa Bu dalam menghadapi hal tersebut? Ya, apakah berat ya Putri akan memaklumi hal itu atau bagaimana? Nah, jadi kita kalau jadi orang dewasa memahami karakter remaja itu posisinya adalah satu mendengarkan dulu maunya dia apa. Ketika maunya itu salah, tidak sesuai dengan aturan, tidak sesuai dengan regulasi, kita pahamkan. Mohon maaf, maksudmu bagus, tapi aturan yang sekarang tuh nggak mengizinkan. Sehingga ketika itu dilakukan, maka itu disebut pelanggaran. Sampaikan itu kondisi real. Ketika sudah disampaikan kondisi real, kok masih ngeyel, sampaikan lagi. Masih ngeyel lagi, sampaikan lagi terus, sampaikan sampai dia paham. Kalau masih tidak paham, ya sudah. Kalau tidak paham, yang penting aturannya begini, kondisinya begini, tolong jangan dilakukan. Terakhir gitu. Tapi kan sudah dipahamkan terus sampai berusaha maksimal memahamkan, tapi ternyata dia nggak paham juga. Ya sudah, kalau itu masih Anda lakukan, resiko tanggung sendiri. Yang penting, yang jelas ini tidak diizinkan, tidak boleh dilakukan dan sebagainya. Disampaikan langsung. Nah ini teman-teman dari yang dibilang sama Putri ini itu tuh udah kayak mencerminkan banget kalau guru itu adalah orang tua siswa di sekolah, ya kan Bu kan? Karena dikadang-kadang itu katanya tuh guru itu adalah orang tua siswa di sekolah, kayak pengganti orang tua yang di rumah gitu kan kita dari pagi sampai sore kan sama di sini. Guru. Nah gitu Bu. Iya benar. Nah yang selanjutnya bagaimana Ibu mendukung perkembangan karakter positif dalam siswa. Kayak kegiatan-kegiatan ini tuh bagaimana cara mendukungnya? Karakter-karakter positif siswa yang harus kita dukung itu caranya banyak sekali. Misalnya nih ada ekskul. Nah itu jelas itu salah satu cara untuk berkembangnya karakter-karakter baik. Ketika mengikuti ekstra, salah satu ekstra di situ nanti akan ada event lomba. Ketika ada event lomba kan ada diskusi nih, siapa yang nanti mewakili, siapa yang bisa ikut dan sebagainya. Dari situ diskusi dengan pembimbing, dengan siswa, dengan orang tua tentunya. Betul. Orang tua tetap harus diajak karena bagaimanapun di rumah itu kan tanggung jawab orang tua. Ketika ini rembukan ikut lomba atau ikut event itu menjadi tanggung jawab bersama, nah, siswa dan guru dan orang tua tentu harus dirembuk bersama-sama. Nah, ketika sudah seperti itu, maka karakter itu akan muncul bareng-bareng. Ketika sudah diizinkan, sudah rembukan, ada karakter saling mendengarkan, ada karakter diskusi bareng-bareng itu kan susah ya. Diskusi itu sesuatu yang susah. Gampang sih kalimatnya diskusi. Atau katanya, kata yang tertulis diskusi tok selesai. Tapi ketika melakukan harus ngajak ini, ngajak itu. Dan itu siapa pun yang poin-poin beda-beda kan. Nah, ketika beda-beda kita menyimpulkannya juga susah. Nah, jadi harus mendengarkan semua pihak. Kemudian ketika sudah merumuskan simpulan, ya harus dipahami semua pihak dan diterima semua pihak. Jadi sudah terjawab belum ini tadi? Sudah. Kalau untuk yang di kelas Bu, kalau kan tadi di hitungannya kan kayak di luar kelas, kayak ekstrakurikuler seperti itu. Nah kalau di dalam internal di kelas sendiri itu bagaimana Bu? Gimana? Bagaimana mendukung perkembangan karakternya? Oh yang di dalam kelas, Iya. yang mendukung tadi kan ekskul ya di luar kelas. Yang di dalam kelas mendukung karakter positifnya, misalnya nih masuk pertama kali. Kita biasakan di kelas itu sudah ada pembagian kebersihan. Piket kebersihan itu sudah rapi bersih. Jadi Bapak Ibu guru masuk itu kelas bersih, semua sudah duduk rapi. Itu kan salah satu karakter ini. Bersih adalah iman. Iya, selain bersih adalah iman, lingkungan yang bersih itu membuat kita menjadi tambah energi positifnya. Nyaman mendengarkan pelajaran, diskusi pelajaran itu bisa dapat maksimal 100. Tapi ketika nggak nyaman, sana ada apa, sana dilihat juga, aduh, sehingga konsentrasi berkurang. Jadi jengkel, ketika jengkel kan belajar tidak maksimal. Ketika hati senang, bersih semua, itu sudah salah satu pembentukan karakter loh. Karakter gotong royong, membersihkan kelas bareng-bareng kerjasama berangkat pagi berarti dia karakternya tertib, tanggung jawab berangkat pagi bersih-bersih yang kebagian piket itu. Kemudian
menjaga lingkungan lebih kondusif, damai dan sebagainya, itu kan juga karakter. Hati menjadi nyaman, damai, tenang, enak semuanya. Itu harus didukung semua pihak, siswa semuanya harus komitmen. Kita pengen kelas kita sehat, kita pengen kelas kita bersih, maka siap ya semuanya, pikatnya aman, lancar, tidak saling udur-uduran, tidak saling hanya satu tok yang mengerjakan, kasihan. Kayak gitu kan tuh pasti butuh ketua juga ya, Bu, koordinator di tiap harinya itu ada. Betul. Dan harus didukung semua, nggak boleh ada satu yang nggak mau, nanti yang lain Mary itu apa? Iri. Kok enak dia nggak ngerjain, padahal kebersihan itu untuk semua. Ketika kelas bersih semua senang, mendengarkan pelajaran juga nyaman, guru juga nggak mungkin marah kalau bersih. Coba kalau kotor, itu bersihkan dulu. Nanti itu sampah-sampah ambil. Waktunya KBM dibuat bersih-bersih ya gak sih, Bu? Jadi malah jadinya bersih-bersih, tidak belajar. Betul. Meskipun bersih-bersih juga bagian dari belajar, tapi kan ada waktunya sendiri. Itu sih. Itu salah satu karakter di kelas. Kelas sudah nyaman sih. Betul. Dan? Nah, jujur sih Bu, kalau dari saya rasakan juga seperti itu. Kalau kelas bersih, otomatis tuh pembelajaran juga nyaman. Dan teman-teman tuh nggak akan yang kayak usrek gitu kan. Nyamuk juga nggak muncul kalau kelasnya bersih, nggak digigiti garuk-garuk terus mau belajar malah garuk-garuk. Ini konsentrasi ke sini, nggak ke sana. Nah juga guru-guru kan ada beberapa yang kadang kalau ngeliat kelas kotor juga masih risih juga kan. Bersihkan dulu. Betul. Gitu. Ambil di sekitar, kan saya menyampaikan singkatan ya atau akronim ya, semut 1 juta. Pak Bun ditambahi Pak MG, kemarin tambahi Pak Bun. Semut 1 juta. Itu singkatan dari apa nih, Bu? Semeter, pungut, sampah, cuci tangan. Tambahi Pak MG kemarin Pak Bun, pakai sabun. Nah ini kan termasuk gerakan sholat sehat, termasuk gerakan adiwiyata juga. 1 meter, pungut sampah, lalu cuci tangan pakai sabun. Bersihkan, sehat, wangi, kita melakukan aktivitas yang lain. Nah dari dasarnya itu yang udah dibahas sama Putri kan berarti udah bikin karakter siswa itu jadi baik juga. Nah lanjut ya Bu, nomor 5. Itu apakah dukungan orang tua siswa juga diperlukan, Bu? Dan dalam perkembangan karir siswa di sekolah, contohnya seperti kegiatan parenting di sekolah itu diperlukan, apakah dukungannya itu diperlukan? Sangat jawabannya. Kenapa? Karena pondasi karakter itu ada di rumah. Oh iya, awal kita lahir. Sebelum lahir pun ayahnya karakternya baik, ibunya karakternya baik, ketemu, menjalin rumah tangga, menikah, kemudian punya anak. Anak tentu diajari karakter baik karena orang tuanya udah baik dulu. Nah, sehingga anak ini nanti akan menjadi anak yang berkarakter baik. Kalau ayahnya nggak mendukung karakter baik, ayahnya misal karakternya kurang baik, ibunya karakternya baik, sehingga ketemu di dalam keluarga itu ayah suka marah-marah ibu. Anak ini kan jadi sedih mendengar ibunya dimarahi terus, dikit-dikit dibentak dan sebagainya. Misal ini ya kayak gitu, sehingga anak itu nanti malah jadi dendam sama ayah. Oh, suatu ketika ayah akan saya marahi ganti ketika aku sudah gede misalnya. Gitu. Nah ini anak jadi dendam, jadi tumbuh karakter pemarah, pengen balas dendam ke ayahnya yang suka marah-marah dan sebagainya. Nah itu kan harus dibangun dari keluarga, dari rumah. Ketika hamil pun ibu juga harus melakukan hal-hal positif, jangan ngerasani, jangan membicarakan orang lain, terus melakukan hal-hal yang baik, yang beragama Islam, bisa ngaji, bisa sholat, bisa zikir dan sebagainya. Yang beragama Nasrani dan lain sebagainya juga biasa melakukan kegiatan keagamaan, senam, kemudian latihan memelihara bayi, ini nutrisinya apa, kan itu banyak daripada gosip, ngobrol dan sebagainya yang negatif. Ambil yang positif, karena nanti janin yang lahir itu nanti akan punya karakter baik gitu. Itu sudah mulai dari hamil juga, tadi dari bibit orang tuanya ya, ayahnya sudah baik, ibunya baik, hamil juga diajari baik-baik. Ketika masih di kandungan, ibunya melakukan kegiatan baik semua, nggak ada yang negatif. Ketika lahir diajari yang baik-baik semua, sehingga nanti dari keluarga itu akan jadilah generasi yang baik gitu. Dia maksudnya baik itu ya tidak dimanja itu apa-apa dibuatkan. Misalnya sudah saatnya bisa membersihkan kamarnya, Dek, mainannya hal kecil saja ya. Karena masih
masih kecil kan bisanya kecil. Masa anak kecil suruh kamar mandi? Ya nggak mungkin. Nggak mungkin. Anak kecil itu bisanya rapikan Dek mainannya. Betul. Nah, anak kecil udah merapikan. Tempat tidurnya ya Dek, tambah gede dikit tempat tidurnya ya Dek, sudah rapi ya. Sudah sholat belum? Sudah wudu belum? Sudah ini belum? Nah, cuman nanya-nanya gitu aja kan anak, oh udah, oh aneh kan itu jadi perhatian, jadi tali ikatannya, pondasi utama dari keluarga atau orang tua. Setelah itu mereka besar. Nah, ketika mereka besar, masuklah ke sekolah. Sekolah ditambahi dari guru, didampingi guru. Jadilah klop karena separuh waktunya ada di rumah, separuh waktunya ada di sekolah. Kalau di rumah sudah baik, di sekolah baik, jadilah ini generasi Z yang baik juga. Yeah. Nah, itu asal mula pentingnya orang tua. Ketika parenting di sekolah, kan bisa juga lewat wali kelas, lewat guru, titip pesan nanti anak saya begini-begini atau bagaimana lah. Yang penting kolaborasi antara orang tua dengan guru. Mungkin orang tua juga bisa dihadirkan di ketika parenting di sekolah, koordinasi dengan guru saat ambil raport, itu bisa dihadirkan, kemudian memberi masukan dengan orang tua yang lain yang mungkin kurang dalam pemahaman tentang anak. Kan anak zaman sekarang banyak orang tua yang anakku susah dan sebagainya. Nah, mungkin saat ketemu bareng itu bisa dirembuk, oh solusinya begini, atau diadakan kelas khusus untuk para orang tua ketemu, tapi tidak jam KBR di luar. Jadi bisa rembukan sendiri, tapi tidak membahas yang negatif tentunya, hanya untuk mencari solusi agar masalah-masalah anak remaja ini bisa selesai tidak ke jalur yang salah. Dan bisa membangun karakternya anak-anak itu sendiri kan, Bu. Nah, Bu, tadi kan juga udah bahas orang tua nih, Bu. Saya juga mau tanya, apakah guru itu perlu ada kedekatan lebih dengan murid dalam artian akrab sekali itu apakah perlu, Bu? Nah, itu masalah akrab boleh, tapi akrab sekali jangan, apalagi yang lain jenis. Yang sejenis saja tidak perlu, apalagi yang lain jenis sangat tidak perlu. Akrab boleh, akrab sebatas untuk mencapai kemajuan belajar, mencari solusi terbaik. Kalau sampai ke pribadi-pribadi, stop, karena pribadi itu ranah di luar antara guru dan siswa. Ranah pribadi hanya tanggung jawab orang tua. Karena pribadi anak itu selama belum menikah, selama usia masih disebut belum dewasa, itu masih jadi tanggung jawab orang tua. Kalaupun ngobrol untuk solusi, oke, tapi sampai dekat semua cerita-cerita, stop. Dulu saya pernah ada anak perempuan, siswa, akrab sekali dengan saya juga akrab santai gitu. Tapi kok lama-kelamaan dia nggak tahu batas, saya harus istirahat, saya harus mengerjakan tugas saya yang lain. Dia main terus tiap hari, nggak pulang-pulang berjam-jam. Lah saya nggak bisa nyuci, nggak bisa ini, nggak bisa itu. Akhirnya saya stop, jangan main ke rumah kalau tidak ada perlu penting. Karena kan cuma cerita-cerita aja sampai sedekatnya seperti itu. Sampai akrab banget, tapi terus lupa waktu. Sehingga saya nggak bisa ngerjain yang lainnya. Akhirnya saya stop, terus kemudian dia merasa saya memarahi dia, padahal saya nggak memarahi, hanya memberi batasan agar tidak sampai mengganggu saya dan tidak mengganggu dia, karena dia nanti juga nggak bisa melanjutkan hidupnya dia harus merencanakan masa depan, mengerjakan PR dan sebagainya. Dia dengan orang tua juga kan juga harus dekat, sehingga perlu dikembalikan ke harkat yang semula, yang seharusnya dia juga harus dekat dengan orang tua, tidak hanya dekat dengan guru. Jadi guru batasannya hanya untuk mencari solusi terbaik dari masalah siswa yang mungkin bisa dibantu oleh guru. Nah, gini Bu, tadi kan juga katanya Ibu kalau semisal ada pemikiran kalau semisal Putri itu cuman bilang dengan santai, tapi pemikiran siswa-siswanya itu kadang loh kok marah gini-gini loh. Nah, cara pikirannya marah. Iya, kan kadang kan anak generasi Z kan emosinya kayak bergebu-gebu kan. Nah, kayak cuma dibilangin tapi ngerasa kesindir, ngerasa langsung baper itu. Iya. Nah, itu tadi kan udah saya sampaikan, stop baper. Kita pahami masalah itu dari hati dan pikiran. Baper itu kan berarti dari hati tok. Nah, hatinya besar banget. Yang dipakai untuk memahami itu hati semua, 1 kilo. Padahal pikirannya harus 2 kilo. Jadi solusinya lebih baik. Tapi kalau hati tok yang dipakai, ya itu tadi baper terus tersinggung. Nah, padahal kita lihat sebenarnya tadi aslinya ibu itu memang caranya ngomong begitu. Ya udahlah, berarti anggap aja ibu itu nggak marah gitu.
Jangan terus semua dianggap marah. Kalau ternyata ibu itu marah, ya kita minta maaf. Maaf ibu kalau tadi membuat marah, saya tidak paham gitu. Bisa, nggak apa-apa. Sehingga kan cair lagi, nggak marah-marahan, nggak sampai dibawa pulang. Guru sampai jengkel sampai ke rumah, itu juga menimbulkan hal negatif di rumah. Siswa pulang ke rumah dengan marah, hal negatif selama perjalanan. Selama perjalanan bisa jadi sesuatu kan. Kita nggak berharap itu kan. Nah, jadi apapun masalahnya kita ambil solusinya. Oh mungkin tadi maksudnya nggak marah sih. Ambil berpikir positif. Oh mungkin maksudnya nggak marah, cuman mengingatkan. Udahlah nggak apa-apa. Oke, saya nggak akan kayak gitu misalnya. Gitu. Itu dari siswa. Dan dari guru kan nggak tahu kalau dia ngomong kayak gitu dianggap marah. Harusnya siswa menyampaikan, Bu tadi itu ibu bilang gitu, saya taunya ibu marah loh. Bener nggak ibu marah? Enggak. Oh enggak tuh Bu. Oke makasih Bu. Gitu kan. Balik lagi di awal komunikasi ya Bu. Jadi jangan mengira-ira sendiri, karena yang kita kira itu nggak sama dengan kenyataan. Apa yang kita lihat itu belum tentu itu yang terjadi gitu. Jadi harus ditanyakan, dikomunikasikan. Kita kan punya kelebihan bisa ngomong, ya kan? Dikasih Allah juga bisa ngomong. Harus kita sampaikan maunya, caranya saja yang baik. Bagaimanapun kita bisa ngobrol, karena ngobrol itu solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah. Nah Bu, tadi saya juga dengar ada permintaan maaf. Nah menurut Ibu tuh penting gak sih maaf, terima kasih, dan permisi? Karena menurut saya, dari saya rasakan itu banyak sekali siswa-siswa itu yang saya temukan itu masih belum bilang permisi Bu. Bener. Itu kata ajaib. 3 hal itu, tolong, maaf, satu lagi apa? Permisi. Ini 3 kata ajaib yang harus kita lakukan terus-menerus setiap saat. Ketika kita ngobrol dengan satu orang hadap-hadapan gitu, kok ekspresinya kemudian berbeda ya? Nah, ketika ekspresi berbeda, kita harus maaf, apa tadi menyinggung ya? Gitu. Jadi kita langsung spontan aja minta maaf. WA-an juga kayak gitu. Kok reaksinya kok jadi berbeda ya? Maaf ya kalau tadi saya menyinggung, bukan maksud saya untuk seperti itu. Selesai. Tapi kan kita udah minta maaf. Kalau dia nggak bisa menerima permintaan maaf, mungkin sekarang, nanti suatu saat dia bisa menerima. Kita pikir positif lah. Mungkin sekarang masih marah, oke, besok mungkin sudah nggak marah, nggak apa-apa. Kalau besok masih marah lagi, ya mungkin besoknya. Gitu aja, kita dibuat enjoy aja. Kita anggap memberi waktu dia untuk memaafkan juga. Nah nih Bu, 3 ajaib tadi itu kan untuk siswa. Nah menurut Putri tuh guru tuh harus menerapkan atau tidak? Kan karena guru itu kan panutan dari siswa. Itu harus menerapkan atau tidak? Iya, sama. Ini bukan masalah guru dan siswa. 3 kata ajaib itu untuk semua orang. Baik siswa, guru, maupun orang siapapun, jabatan apapun. Ketika dia merasa bersalah, langsung aja lah minta maaf. Ketika dia melakukan sesuatu, ya permisi dulu karena itu bukan areanya dia. Nggak masalah, siap seperti itu harus. Itu kata ajaib, tolong. Kita tolong kan, satu lagi tolong. Ada ini kotor, tolong dong itu diambil sampahnya. Kan kita sekolah sehat nih. Tolong dong. Nah, kan langsung diambil. Tapi beda kalau ambil Mas. Itu sakit kan? Kayak memerintah gitu. Ya meskipun aslinya sama, diminta untuk ngambil sampah yang ada di situ, tapi kan caranya beda. Tolong ya Mas, sampah itu dong. Nanti habis itu cuci tangan. Siap Bu, pasti gitu. Tapi sampah tuh ambil. Nah, kan beda lagi. Jadi kasar. Ekspresi, intonasi, kata-kata yang muncul itu harus saling diatur. Siapapun itu, baik siswa maupun guru maupun orang lain, itu semuanya sama. Ayo kita benahi ucapan kita, cara ngomong kita, sehingga orang lain nggak tersinggung. Betul. Nah gini Bu, masalah kata-katanya itu tuh murid atau siswa itu kan pasti nurun sama orang tua atau gimana. Nah apalagi pergaulannya juga, itu boleh nggak sih Bu? Pasti nggak boleh, cuman bisa jelasin gimana caranya mengurangi hal-hal berkata kasar atau kotor. Kan Ibu Tri pasti pernah mendengar hal-hal itu di lingkungan sekolah. Benar. Ya caranya ya itu tadi, kalau saya mengingatkan di saat upacara kayak gitu, atau apel, sopan santun dijaga, ini ucapkan kata-kata yang baik, selesaikan masalah dengan cara yang baik karena biar hasilnya baik, kayak gitu kan. Jadi
saya mengingatkannya mungkin bisa saat apel, saat upacara. Kemudian mengingatkan pada Bapak Ibu guru juga, Bapak Ibu guru untuk disampaikan dengan baik sehingga nanti anak-anak bisa menerima, dan Bapak Ibu guru nanti akan menyampaikan ke anak-anak. Caranya berbicara kan tentu sudah lebih baik lagi. Betul. Sehingga tidak emosi, tidak panas lagi. Ketika dengan anak-anak ketemu dengan siswa di jalan atau di mana gitu kan, saya juga menyampaikannya tidak dengan emosi, dengan baik-baik. Nah, jadilah nanti keluarga besar SMA 11 ini semuanya baik, rukun, nyaman, saling menghargai, kan enak. Kita keluarga loh, keluarga di sekolah juga keluarga di rumah. Jadi kita tuh punya dua keluarga, satu keluarga di sekolah dan satu keluarga di rumah. Mari kita saling menjaga, saling menghargai. Nah, ini jadi ingat ini. Oh ya, sesuai sama pertanyaan terakhir Bu, saya bacakan.